Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Amma Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep nastar klasik yang super glowing, mulus, anti retak, dan ini lumer banget. Resep ini cocok dijadiin untuk ide jualan ya teman-teman. Selain hasilnya yang cantik, glowing, ini juga hasilnya cukup banyak. Saya dapat 6 toples dari 500 gram tepung terigu. Rasanya enak banget, lumer, wangi. Dan nanti juga akan saya bagikan tips dan triknya agar nastar kalian itu glowing serta mulus ya teman-teman, anti retak. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu, serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 250 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia butter margarin. Kemudian tambahkan butter sebanyak 100 gram, jadi total 350 gram ya. Kalau kalian nggak mau pakai butter, boleh semuanya full margarin. Tambahkan dengan gula halus sebanyak 80 gram, ini sambil diayak agar tidak ada gula yang bergerindil. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata, kurang lebih selama 2-3 menit. Jangan terlalu lama ya. Setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan 2 butir kuning telur. Jadi kita masukkan kuning telurnya saat margarin dan gulanya sudah diaduk dan sudah halus ya. Jangan di awal karena nanti adonan bisa rawan beleber. Dikarenakan telurnya sudah mengembang ya kalau kita aduk dari awal. Kemudian masukkan susu bubuk sebanyak 1 sachet. Lalu kita aduk kembali. Selanjutnya tambahkan tepung maizena. Di sini saya pakai 60 gram. Ini saya ayak. Lalu kita aduk kembali. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya ini saya sisihkan dulu whiskernya. Lalu tambahkan tepung terigu protein rendah. Saya pakai merek Kunci Biru. Ini sambil diayak ya teman-teman agar tidak ada tepung yang bergerindil, dan dimasukkannya bertahap sambil diaduk seperti ini menggunakan spatula. Untuk penggunaan tepungnya ini 500 gram ya. Jika sudah mulai tercampur, kita bisa tambahkan sisa tepung terigunya. Lakukan sampai tepungnya habis ya teman-teman. Dan kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini udah mulai susah diaduk menggunakan spatula. Saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Saya menggunakan sarung tangan plastik ya teman-teman agar lebih higienis. Terutama kalau kalian mau buat jualan ya teman-teman, pastikan kalian menggunakan sarung tangan agar adonannya itu nggak terkontaminasi. Nah, ini udah tercampur rata. Ini adonannya lembut ya teman-teman, mudah sekali buat dibentuk. Selanjutnya ini mau saya ambil sebagian adonan. Dan sisa adonannya ini kita simpan, tutupi menggunakan plastik atau kain bersih. Selanjutnya kita bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 ml atau bisa kalian timbang seberat 7 gram ya teman. Tapi menurut saya dengan menggunakan sendok seperti ini lebih praktis dan cepat. Nah, ini udah selesai saya
takar ya adonannya. Selanjutnya mau saya bentuk. Ini sudah saya siapkan selai nanasnya, sudah saya bulatkan. Beratnya kurang lebih 4 gram. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan, tapi saya sudah cuci tangan dan tangan dalam kondisi kering ya teman-teman. Lalu kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan dan letakkan selai di atas adonannya dan kita tutup. Lalu kita bulatkan seperti ini. Kita membulatkannya juga sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama karena nanti adonannya rawan beleber kalau terlalu lama dibulatkan di telapak tangan. Nah, ini saya contohkan lagi, tinggal kita ambil adonannya lalu pipihkan, isi menggunakan selai nanasnya. Nah, tinggal dibulatkan dan letakkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya. Lakukan sampai semua adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Ini selainya cukup besar ya teman-teman, jadi untuk satu nastar ini beratnya sekitar 11 gram ya. Nah, ini udah aku bentuk semua adonan nastarnya, saya dapat 2 loyang penuh. Kemudian ini tinggal kita oven saja. Untuk ovennya pastikan sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit. Di oven menggunakan suhu 130 derajat Celcius, apinya atas bawah. Dan ini saya oven 2 loyang sekaligus. Untuk waktunya nanti sekitar 40 menit dan di menit ke-20 kita tukar posisi ya teman-teman. Nah, yang atas jadi di bawah dan yang bawah jadi di atas. Jadi tips untuk mengoven nastar ini jangan menggunakan suhu yang tinggi karena nanti nastarnya rawan retak ya teman-teman. Nah, ini setelah 40 menit kita keluarkan nastarnya. Dan ini kita tunggu dulu sampai nastarnya benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku sebelum kita oles ya. Nah, sambil menunggu kita buat olesannya. Saya pakai 2 kuning telur omega, 1 sendok makan minyak goreng, dan setengah sendok teh susu kental manis. Kemudian ini diaduk sampai rata. Lalu agar olesannya benar-benar halus, ini saya saring ya teman-teman. Jika kalian tidak mau menyaring juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Olesannya siap digunakan. Ini nastarnya udah dingin ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita oleskan saja di bagian atasnya seperti ini. Ini opsional ya, boleh keseluruhan dari permukaan nastar ataupun setengah bagian seperti saya. Dan ini mau saya oles 2 kali ya teman-teman. Sebenarnya ini dioles sekali pun udah cukup glowing. Jika kalian mau dipakai untuk ide jualan, boleh dioles sekali aja. Tapi kali ini aku mau oles 2 kali. Dan ketika kita mau mengoles yang kedua, pastikan lapisan yang pertama sudah kering ya teman-teman. Jangan masih basah, karena jika masih basah, nanti olesan kalian tidak akan mulus. Dan pastikan saat kalian mengoles nastar ini harus pelan-pelan dengan lembut ya teman-teman. Jadi memang untuk membuat nastar ini harus penuh kesabaran dan ketelatenan. Nah, ini udah selesai saya oles semua. Selanjutnya tinggal kita oven kembali nastarnya. Ini saya pakai rak yang paling bawah. Oven menggunakan api bawah saja. Suhunya 110 derajat kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini udah mateng ya teman-teman nastarnya. Cantik sekali, tidak ada yang retak ya. Nah, ini dia nastarnya yang sudah matang. Kelihatan ya teman-teman, ini hasilnya benar-benar mulus, glowing, nggak ada yang retak sama sekali, dan nggak beleber ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari dekat seperti ini, benar-benar mulus, halus, tidak berpori ya, seperti habis skincarean. Tingkat kematangannya juga pas ya teman-teman.
Nah, ini bagian permukaannya benar-benar mulus teman-teman, licin, glowing. Sekarang kita lihat, ini nastarnya benar-benar ngeprul dan lumer banget teman-teman. Isian selai nastarnya juga full. Ini lembut banget teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita susun ke dalam toples seperti ini. Saya pakai toples ukuran 250 gram. Ini nastarnya saya beri cup. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya benar-benar cantik, glowing, mulus, gak ada yang retak sama sekali. Pastinya ini bakal nambah harga jual ya kalau dipakai untuk ide jualan. Nah, agar lebih menarik, ini kita beri stiker jualan kita seperti ini. Satu resep ini saya dapat 6 toples nastar ukuran 250 gram. Masih ada sisa sekitar setengah toples ya teman-teman. Jadi ini recommended banget resepnya. Cocok kalau mau jadiin ide jualan ataupun untuk isian toples lebaran nanti. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Ini resepnya sangat recommended. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi. Kali ini aku buat kastengel ya. Ini lumayan, jadinya cukup banyak, sekitar 5 toples. Nah, cocok banget nih buat kalian yang mau bikin kue kering untuk porsi yang banyak atau mau bikin hampers lebaran ya teman-teman. Resep kue ini adalah resep jualan, jadi pastinya enak banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Oke, langsung aja ke cara membuat. Langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan butter margarin Royal Palmia. Di sini saya pakai sebanyak 300 gram atau 1,5 set. Kemudian saya tambahkan juga dengan butter sebanyak 100 gram. Jika kalian tidak mau menggunakan butter, boleh diganti dengan margarin semua ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan gula halus sebanyak 2 sendok makan. Ini diayak agar gulanya tidak ada yang menggumpal atau berkerindil. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai cukup tercampur rata. Oh ya, untuk penggunaan margarin sebaiknya kalian kalau nggak mau pakai butter, pakai yang merek Royal Palmia ini atau Blue Band Cake and Cookie ya teman-teman. Karena margarin ini udah ada aroma butter dan susunya gitu, wangi banget. Tekstur kuenya juga jadi lebih lembut dibandingkan pakai margarin biasa. Setelah tercampur rata, kita masukkan kuning telur sebanyak 4 butir ya teman-teman. Kita masukkannya bertahap sambil di mixer menggunakan kecepatan rendah. Dan ini kita tambahkan lagi kuning telur sisanya. Jadi total saya pakai 4 butir kuning telur ya teman-teman. Setelah tercampur rata, ini kita bisa matikan mixernya. Kemudian tambahkan keju parut 200 gram. Di sini saya pakai keju Kraft cheddar ya teman-teman. Kemudian kita mixer kembali sampai tercampur rata. Sebentar aja. Selanjutnya kita lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Kita sisir dulu bagian pinggirnya. Kemudian kita masukkan susu bubuk. Saya pakai 2 saset susu Denko. Kemudian saya tambahkan juga 1/3 sendok teh garam ya teman-teman. Jangan terlalu banyak karena ini sudah mengandung banyak keju, jadi udah gurih dan asin. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kita masukkan tepung maizena sebanyak 100 gram. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu kunci biru
Sebanyak 650 gram dimasukkan bertahap sambil diaduk ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai tercampur, boleh kita tambahkan lagi tepung terigunya dan aduk kembali. Lakukan sampai semua tepung terigunya habis. Nah, karena ini udah susah diaduk menggunakan spatula, kita lanjut aduk menggunakan tangan. Di sini saya pakai sarung tangan plastik seperti ini ya teman-teman, agar lebih higienis. Aduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata teman-teman. Tekstur adonannya tidak terlalu lembek ya, tapi mudah dibentuk seperti ini. Selanjutnya, siapkan plastik bersih. Kemudian, ambil sebagian adonan. Lalu, ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Jika kalian tidak memiliki rolling pin, kalian bisa menggunakan botol kaca atau bisa juga menggunakan gelas. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tadi saya lipat plastiknya agar lebih rata. Untuk ketebalannya kurang lebih sekitar setengah sentimeter. Kemudian ini kita buka plastiknya. Dan ini siap kita cetak ya. Saya menggunakan cetakan bentuk oval seperti ini. Sebelumnya jangan lupa cetakannya dicelupkan ke dalam tepung terigu agar tidak lengket. Lalu kita keluarkan dari dalam cetakan seperti ini adonannya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Untuk tingkat ketebalannya ini pas ya. Lalu tata adonannya di dalam loyang. Lakukan sampai adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Oh ya, untuk sisa adonan yang belum digilas, kalian bisa tutupi menggunakan serbet atau plastik ya, agar adonannya enggak kering. Nah, ini saya sudah dapat 2 loyang ya teman-teman. Selanjutnya saya akan buat bahan olesan. Di sini saya pakai 2 butir kuning telur dan saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng serta 4 tetes pewarna kuning. Untuk perwarna ini bisa di skip ya teman-teman, opsional aja. Nah, ini sudah tercampur rata, siap digunakan. Selanjutnya tinggal kita oleskan di permukaan adonan kue kastengelnya. Untuk mengoleskan kuning telurnya ini cukup sekali aja. Setelah dioles seperti ini, tinggal kita beri taburan keju parut di bagian atasnya seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya selesai diberi topping. Ini udah selesai semua, saya beri topping keju parut. Selanjutnya tinggal kita oven. Untuk ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Dan ini langsung saya oven 2 loyang sekaligus ya teman-teman. Kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 40 menit. Dan di menit ke-20 ini saya tukar posisi ya teman-teman. Jadi yang di atas jadi di bawah dan yang di bawah jadi di atas. Selanjutnya kita oven lagi sampai kuenya benar-benar matang. Dan ini setelah kurang lebih 20 menitan kuenya sudah matang, kelihatan bagian atasnya juga kejunya sudah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman hasilnya, kue kastengel kita sudah jadi. Ini hasilnya banyak banget, saya dapat 3 loyang penuh ya teman-teman. Tapi ini yang ke video cuma 2 loyang karena yang 1 loyang masih saya panggang jadi belum matang. Ini hasil kuenya sangat cantik, tingkat kematangannya juga pas banget. Sekarang kita lihat dari dekat. Nah, seperti ini teman-teman. Cakep banget, kelihatan ya ada keju-kejunya gitu di dalam adonan kuenya. Dan ini dari ketebalannya juga pas, kematangan juga pas.
Sekarang coba kita belah. Ini benar-benar pecah, kelihatan banget. Nah, ketika dimakan ini beneran lumer teman-teman. Ketika diremas ini benar-benar ngeprul. Kelihatan ya teman-teman, ini lumer banget, mantul. Sekarang kita susun aja kuenya di dalam toples. Jangan lupa menggunakan sarung tangan juga ya teman-teman, agar kuenya ini tidak terkena tangan kita. Jadi biar lebih higienis, ditahan lama ya. Apalagi kalau untuk dijual, kalian wajib menggunakan sarung tangan seperti ini. Nah, ini tinggal kita tutup. Kelihatan ya teman-teman, ini kuenya benar-benar rapet, penuh banget satu toplesnya. Saya dapat 5 toples ukuran 250 gram. Dan ini saya beri stiker jualan agar tampilannya lebih cantik dan menambah nilai jual. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 5 toples. Untuk satu toplesnya bisa kalian jual dengan harga Rp35–40.000. Sesuaikan dengan modal yang kalian pakai ya, dan harga jual di daerah masing-masing. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Ini sangat recommended untuk dicobain. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering. Kali ini aku buat kue kacang. Ini aku buat dari 750 gram tepung terigu dan menghasilkan kue kacang sekitar 9 toples ukuran 250 gram ya teman-teman. Hasilnya banyak banget. Dan ini kue kacangnya renyah, kokoh, dan lumer ketika kita makan ya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Yuk langsung aja ke cara membuat. Sini sudah saya siapkan kacang kupas yang udah saya oven sebelumnya. Nah, ini di oven kurang lebih selama 15 menit sambil dibolak-balik ya sampai kacangnya berwarna kuning keemasan dan kering. Nah, selanjutnya kita diamkan dulu kacangnya sampai agak sedikit dingin. Lalu kita blender. Hasilnya seperti ini. Ini tidak terlalu halus banget ya, masih ada tekstur kacangnya. Nah, kita pindahkan dulu ke wadah yang lain. Nah, hasilnya seperti ini. Kacangnya itu masih ada teksturnya ya, jadi nggak terlalu halus. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 750 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan kacang yang sudah kita haluskan tadi. Lalu masukkan gula halus sebanyak 350 gram. Ini gulanya sudah diayak terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh dan vanili bubuk 1 sachet ya. Kemudian semua bahan ini kita campur rata. Di sini saya menggunakan tangan. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai bahan keringnya ini tercampur rata ya. Nah, ini udah tercampur rata bahan keringnya. Selanjutnya kita tambahkan minyak goreng. Di sini saya pakai 400–450 ml. Kita masukkannya bertahap aja. Jadi sambil kita rasakan konsistensinya sudah pas atau belum. Untuk membuat kue kacang ini adonannya jangan terlalu lembek ya teman-teman. Yang penting udah bisa dibentuk. Jadi kita masukkan minyaknya bertahap sambil diaduk seperti ini. Untuk membuat kue kacang ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi jika dirasa adonannya masih terlalu kering, belum bisa dibentuk, kalian bisa tambahkan dengan minyak goreng lagi. Dan sebaliknya, jika adonan dirasa sudah cukup untuk dibentuk, kalian stop untuk penambahan minyak. Karena untuk penambahan minyak juga ini menyesuaikan dengan tingkat kelembapan kacang yang kalian pakai ya teman-teman. Untuk adonan 750 gram tepung terigu ini saya pakai minyaknya kurang lebih 420-an mili ya teman-teman. Ini adonannya udah tercampur rata, konsistensinya juga udah pas. Ini mudah ya dibentuk tapi nggak yang lembek gitu. Selanjutnya kita siapkan plastik bersih untuk alas.
Kemudian ambil sebagian adonan lalu letakkan di atas plastik dan ini kita pipihkan ya teman-teman. Untuk sisa adonan yang masih ada di wadahnya bisa kalian tutupi menggunakan serpet ya. Nah ini kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan botol kaca ya teman-teman. Nah ini kelihatan ya dari adonan kuenya, kacangnya ini masih ada teksturnya seperti ini. Jadi nanti ketika kita makan itu berasa kacangnya ya. Ini saya lipat ya teman-teman plastiknya agar nanti adonannya lebih sama rata aja. Seperti ini. Nah ini ketebalannya segini ya teman-teman. Ini udah pas. Selanjutnya kita buka plastiknya. Lalu ini siap kita cetak. Di sini aku menggunakan cetakan berbentuk love seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya untuk cetakannya kita taburi dulu menggunakan tepung terigu, kita celupkan agar nanti nggak lengket di adonan ya. Nah tinggal kita cetak aja seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya selesai dicetak ya. Nah ini udah selesai saya cetak adonannya. Selanjutnya tinggal kita pindahkan ke dalam loyang. Nah untuk memindahkannya saya menggunakan sutil kue seperti ini. Jika kalian tidak punya bisa juga menggunakan spatula ya teman-teman. Pindahkan adonannya ke dalam loyang sampai semuanya selesai dan loyangnya terisi penuh. Nah ini udah selesai, saya dapat 2 loyang ya teman-teman. Selanjutnya saya akan buat dulu untuk olesan kuning telurnya. Di sini saya pakai 1 butir kuning telur ditambahkan dengan 3 tetes pewarna kuning dan 1 sendok makan minyak. Jadi untuk kuning telur yang dipakai sebenarnya 2 ya teman-teman, tapi saya membuatnya 1 per 1 agar tidak mengental. Tapi jika kalian mau buat sekaligus 2 juga boleh ya. Nah ini udah kita aduk dan udah tercampur rata, siap digunakan. Kita oleskan di bagian permukaan adonan kue kacangnya. Untuk mengoleskan kuning telur di adonan kue kacangnya ini cukup sekali oles saja ya teman-teman. Setelah dioles kita bisa beri topping di atasnya menggunakan biji wijen seperti ini, atau bisa juga menggunakan kacang cincang ya, sesuai selera kalian aja. Selanjutnya ini tinggal kita oven aja. Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 10-15 menit. Dan ini kuenya saya oven 2 loyang sekaligus ya teman-teman. Untuk mengoven kue kacang ini saya pakai suhu 150 derajat, apinya atas bawah kurang lebih selama 40 menit. Dan nanti di menit ke 20 ini saya tukar posisi ya. Jadi yang atas jadi di bawah dan yang di bawah jadi di atas. Seperti itu agar nanti matangnya merata. Kemudian lanjut oven kembali sampai kuenya matang. Dan ini dia teman-teman, kue kacangnya sudah matang semua. Ini jadinya banyak banget. Nah ini saya susun seperti piramid. Dapat 3 loyang. Setiap loyangnya ini ada 5 susunan ya teman-teman. Sekarang kita lihat kue kacangnya dari dekat seperti ini. Bagian bawahnya dia juga matang, berwarna kecoklatan. Ini kue kacangnya sangat renyah, lumer dan pecah banget ketika kita makan ya teman-teman. Rasa manisnya juga pas, kacangnya juga berasa banget. Kue kacang ini salah satu kue legend yang wajib ada ketika lebaran. Selain rasanya yang enak, kue ini juga cara membuatnya sangat mudah. Cocok juga kalau mau dijadiin ide jualan ya. Nah sekarang kita susun aja kuenya ke dalam toples seperti ini. Nah ini dia kuenya yang sudah saya masukkan ke dalam toples semua. Ini sebenarnya hasilnya 9 toples ya teman-teman, tapi yang satu sudah dimakan sama anak saya, dicemilin. Jadinya ini yang
ke video, cuman tinggal 8 aja ya. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.